Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah, semoga kalian selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini ibu akan mengajarkan kepada kalian tentang tema pokok kita, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian khamar melalui hadis yang nanti akan ibu sebutkan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan hukum khamar sesuai dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Nah, kemudian yang keempat, kalian dapat menganalisis bahaya ketika seseorang mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pengertian khamar. Khamar adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi, terhalang, atau tersembunyi. Dari segi istilah, khamar adalah segala minuman atau makanan yang dapat memabukkan, baik yang berasal dari fermentasi anggur atau lainnya. Hal ini sejalan dengan hadis yang Rasulullah sampaikan kepada kita, yaitu sebagai berikut. Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Nah, dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa yang dikategorikan khamar adalah segala yang memabukkan, baik itu dari fermentasi anggur, buah-buahan lainnya ya. Yang penting dia memabukkan maka dikategorikan sebagai khamar, dan khamar adalah haram. Kemudian dalil keharaman khamar yang berikutnya adalah dapat kita perhatikan di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, dari dalil ini kita dapat mengetahui bahwasanya meminum minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan yang didukung oleh syaitan. Jadi ketika kita ikut perbuatan itu, maka kita bisa menjadi sahabat syaitan. Tentu kamu tidak mau ya. Maka kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang tercantum di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 tersebut. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang hukum-hukum bacaan qalqalah yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Qalqalah artinya memantulkan. Ya, huruf qalqalah ada 5. Kita singkat dengan ba, ju, di, to, o. Ba, ju, di, to, o. Jadi huruf qalqalah tersebut berjumlah sebanyak 5.
Dan qalqalah dibagi menjadi dua. Yang pertama qalqalah sughra, yang kedua adalah qalqalah kubra. Dari ayat Quran surah Al-Maidah ayat 90, kita dapat menemukan dua contoh bacaan qalqalah. Yang pertama adalah terdapat di kata rijsun. Yang kedua terdapat pada kata fajtanibuhu. Coba kalian perhatikan, kata rijsun ada huruf apa? Ada huruf jim yang berbaris sukun. Kemudian kata fajtanibuhu itu ada juga huruf jim yang berbaris sukun. Setiap huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat atau di tengah ayat yang berbaris sukun, maka kita golongkan menjadi qalqalah sughra. Nah, kemudian qalqalah kubra adalah ketika kita temukan huruf qalqalah, kemudian kita berwaqaf membacanya di akhir ayat. Misalnya pada contoh kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, pada kata kasaba kita wakafkan membacanya menjadi kasab, maka ayat tersebut digolongkan kepada qalqalah kubra. Kemudian misalnya kita lihat lagi ayat yang berikutnya, fi jidiha hablum mim masad. Nah, pada contoh kata fi jidiha hablum mim masad, ada dua contoh qalqalah yang akan kita temukan pada ayat tersebut. Yang pertama hablun. Hablun ada huruf qalqalah ba yang berbaris sukun di tengah kalimat, maka kita golongkan kepada qalqalah sughra. Kemudian kata masad berada di akhir ayat, kita mewakafkan membacanya, maka disebut dengan qalqalah kubra. Nah, nanti kalian di rumah bisa menyimak kembali dengan membuka Al-Quran di rumahnya masing-masing dan carilah bentuk-bentuk huruf qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan di sini adalah tentang pengaruh minuman keras. Ya, salah satu mengapa Allah melarangkan minuman keras adalah karena barang-barang tersebut memiliki pengaruh yang negatif. Yang pertama, pengaruh terhadap fisik manusia, yang kedua terhadap psikologis, kemudian termasuk kepada pengaruh ruhani. Pengaruh fisik dapat menimbulkan misalnya mual, pusing, muntah, dan sakit pada badan tertentu, dan bahkan juga bisa menyebabkan ketika seseorang itu kecanduan akan menyebabkan penyakit liver atau penyakit hati. Ya, kenapa? Karena kandungan alkohol yang masuk ke dalam tubuh manusia itu akan merusak fungsi hati kita. Nah, tentu kalian belajar biologi mengetahui ya bahwasanya hati yang terdapat di dalam manusia itu adalah salah satu alat yang dalam tubuh kita, alat dalam, organ dalam yang ada dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menolak racun. Nah, ketika kita bayangkan ketika liver ini, hati kita ini sakit, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih parah kepada manusia tersebut. Yang kedua, pengaruh dari psikologisnya adalah menyebabkan gangguan daya ingat. Maka seseorang yang dalam keadaan sudah mabuk ya, bukan hanya akalnya saja yang rusak, tapi gangguan daya ingatnya juga akan terganggu dan akan terjadi halusinasi, gangguan berbahasa. Kemudian juga akan kita lihat seseorang yang terpengaruh minuman keras akan mudah marah dan emosi sehingga memicu terjadinya pertengkaran. Kemudian yang ketiga, pengaruh minuman keras terhadap ruhani seseorang adalah ketika seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu doa-doanya bisa saja tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena tubuhnya,
tumbuh dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, seseorang itu akan sulit menerima kebenaran, sulit menerima cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit menerima mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, seseorang itu akan cenderung berbuat maksiat karena tubuhnya tumbuh dari barang-barang yang haram. Kemudian yang keempat, pasti seseorang yang meminum minuman keras dari barang yang haram akan mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu sekalian, demikian yang bisa ibu sampaikan. Semoga apa yang ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan insya Allah kita akan bertemu pada pekan depan untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang menghindari diri dari perbuatan judi dan pertengkaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.